mengarungi dunia Avatar, perjalanan Aang menjadi sang penyelamat. Aang, seorang anak laki-laki yang telah tertidur dalam es selama 100 tahun, terbangun ke dunia yang sangat berbeda. Kekuatan luar biasa yang ia miliki membuatnya dikenali sebagai avatar terakhir, sang penjaga keseimbangan antara 4 elemen, air, tanah, api, dan udara. Kebangkitannya membawa harapan baru. Katara dan Sokka, dua saudara dari suku air selatan, menemukan Aang terperangkap dalam bongkahan es besar. Dengan kebaikan hati dan rasa ingin tahu, mereka membebaskan Aang dari penjaranya. Pertemuan ini tidak hanya memulai persahabatan antara mereka tetapi juga memulai sebuah perjalanan penuh tantangan dan petualangan. Menyadari bahwa dirinya telah tidur selama 1 abad, Aang menghadapi kenyataan pahit. Selama ia tertidur, negara api telah memulai sebuah perang yang kejam untuk menguasai dunia. Dengan berat hati, Aang mengerti bahwa tugasnya sebagai avatar adalah menghentikan perang dan memulihkan kedamaian. Dengan tekad yang kuat, Aang, Katara, dan Sokka memutuskan untuk berangkat ke Kutub Utara. Tujuan mereka adalah agar Aang dapat belajar menguasai elemen air, langkah pertama dalam perjalanannya menguasai keempat elemen. Perjalanan mereka dipenuhi dengan rintangan, namun juga persahabatan dan pembelajaran yang berharga. Kunjungan mereka ke kuil udara selatan berubah menjadi momen penuh emosi bagi Aang. Ia menemukan bahwa semua pengendali udara, termasuk keluarganya, telah dibunuh oleh negara api. Kesedihan dan rasa bersalah membebani hatinya, namun Aang menemukan kekuatan dalam tekadnya untuk mengakhiri perang dan mengembalikan keseimbangan ke dunia. Menghadapi kenyataan pahit bahwa semua pengendali udara telah lenyap, ditelan perang yang tak kenal ampun oleh negara api, Aang tenggelam dalam lautan kesedihan dan penyesalan. Namun, dari kedalaman kesedihan itu, ia menemukan tekad yang baru. Aang memutuskan untuk mengambil tanggung jawab sebagai avatar terakhir dan berjanji untuk mengakhiri perang serta mengembalikan keseimbangan dunia. Dalam perjalanan mereka ke Kutub Utara, Aang, Katara, dan Sokka bertemu dengan berbagai teman yang akan mendukung mereka, dan musuh yang akan mencoba menghentikan mereka. Salah satu musuh tersebut adalah Pangeran Zuko dari negara api, yang bertekad menangkap avatar untuk mengembalikan kehormatannya. Walaupun dihadapkan dengan tantangan, ketiga sahabat ini tidak pernah kehilangan harapan. Panduan dari roh avatar Roku menjadi salah satu titik balik bagi Aang dalam perjalanannya. Roku membagikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga, membimbing Aang dalam memahami tanggung jawabnya sebagai avatar. Bimbingan ini memberikan Aang kekuatan dan kepercayaan diri untuk melanjutkan misinya. Sesampainya di Kutub Utara, Aang dan Katara mulai belajar pengendalian air dari Master Paku. Sementara itu, Sokka menemukan kisah cinta yang memilukan dengan Yu, Putri Kutub Utara. Kisah cinta ini menambahkan dimensi baru pada perjalanan mereka, mengingatkan pada pengorbanan yang seringkali harus dibuat di tengah perang. Ketika negara api melancarkan serangan ke Kutub Utara, niat mereka adalah untuk menghancurkan pengendali air. Namun, dengan kekuatan dan keberanian, Aang dan teman-temannya berhasil menahan serangan tersebut. Dalam pertempuran epik ini, Aang memasuki keadaan avatar dan mengalahkan armada negara api, sementara Yu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kutub Utara. Ini menjadi momen penting di mana Aang dan teman-temannya membuktikan bahwa mereka dapat menghadapi negara api. Dalam pertempuran sengit melawan armada negara api, Aang memasuki keadaan avatar, sebuah kemampuan luar biasa yang memperkuatnya dengan kekuatan semua elemen. Dengan kekuatan ini, ia berhasil menghalau serangan musuh, menunjukkan bahwa bahkan kekuatan besar negara api dapat ditahan oleh tekad yang kuat dan kemampuan yang luar biasa. Tragedi terjadi ketika Yu, putri dari Kutub Utara, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan tanah airnya. Keberanian dan pengorbanannya menjadi simbol harapan dan kekuatan,
meninggalkan kesan mendalam pada hati semua yang menyaksikannya. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar. Perjalanan Aang berlanjut, kali ini dengan tujuan menemukan guru pengendalian tanah. Aang menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir dan bahwa dia harus terus belajar dan berkembang untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Semangat ini membawanya bertemu dengan Top, seorang pengendali tanah buta yang sangat berbakat. Top, dengan keunikan dan kekuatannya, membuka mata Aang terhadap dimensi baru pengendalian tanah. Dia tidak hanya menjadi guru yang hebat bagi Aang, tetapi juga teman yang berharga. Bersama, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk turnamen bawah tanah Earth Rumble yang menguji kemampuan dan keberanian mereka. Di tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan Azula, adik perempuan Zuko yang lebih berbahaya dan ditugaskan untuk menangkap Avatar. Azula, dengan kecerdikan dan kekuatan pengendalian apinya, menjadi lawan yang tangguh, menambah tantangan dalam perjalanan Aang dan teman-temannya dalam misi mereka memulihkan keseimbangan dan perdamaian ke dunia. Setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, Aang berhasil menguasai pengendalian tanah. Dengan bantuan Top, seorang pengendali tanah buta yang luar biasa, dia tidak hanya mempelajari teknik pengendalian tanah tetapi juga mengambil pelajaran berharga tentang kepercayaan dan persahabatan. Kemenangan ini menambah keyakinan Aang untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Dengan kemampuan baru di tangan, Aang dan kawan-kawannya menyusup ke Ba Sing Se, berharap mendapatkan dukungan dalam perjuangan melawan negara api. Namun, mereka mendapati kota tersebut berada di bawah kendali ketat Dai Li dan Long Feng, yang dengan licik menutup-nutupi fakta perang yang sedang berkecamuk. Situasi memburuk ketika Azula, adik perempuan Zuko yang licik dan berbahaya, mengambil alih kota dengan bantuan Dai Li. Pengkhianatan ini mengguncang Aang dan teman-temannya, memaksa mereka untuk mengambil tindakan segera meski dengan risiko yang besar. Di tengah kekacauan, Zuko mengalami konflik batin yang mendalam. Awalnya dia memihak adiknya, tetapi kemudian menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai yang sebenarnya ia percayai. Kesadaran ini membawa Zuko pada keputusan penting untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam dan bergabung dengan Aang. Bergabungnya Zuko memberikan harapan baru bagi tim Aang. Meski dihadapkan pada kegagalan dan pengkhianatan, mereka tidak menyerah. Aang, yang kini didukung oleh teman-teman baru dan lama, bersiap untuk tantangan terbesar, menguasai pengendalian api dan menghadapi konflik batin tentang kekerasan yang harus ia atasi. Aang memulai pelatihan pengendalian api, namun ia menghadapi kesulitan karena konflik batinnya terhadap kekerasan. Sebagai avatar, ia bertugas menjaga keseimbangan dunia, tetapi idea menggunakan kekuatan untuk menyakiti orang lain membuatnya ragu. Ini merupakan tantangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ketika Aang dan teman-temannya merencanakan serangan selama gerhana matahari, suasana tegang meningkat. Mereka tahu ini adalah kesempatan langka untuk menyerang tanpa khawatir tentang kekuatan pengendali api. Namun, meskipun persiapan mereka matang, serangan tersebut berujung pada kegagalan yang menyakitkan dan Aang terluka parah. Dalam kondisi terluka, Aang harus bersembunyi untuk memulihkan diri. Sementara itu, teman-temannya mengambil risiko besar dengan menyamar di kerajaan bumi yang sekarang dikuasai oleh negara api. Mereka harus bergerak dengan hati-hati untuk menghindari deteksi sambil mencari cara untuk membantu Aang pulih. Selama masa pemulihan, Aang menerima bimbingan lebih lanjut dari Roku, pendahulu sekaligus mentor spiritualnya. Roku memberikan Aang wawasan tentang tanggung jawabnya sebagai avatar dan mengingatkannya tentang pentingnya mengalahkan Raja Api Ozai sebelum kedatangan Komet Sozin yang akan memberikan kekuatan besar kepada pengendali api. Aang menyadari bahwa dia harus menghadapi Ozai dan menghentikan perang sebelum terlambat. Meskipun ia masih ragu untuk menggunakan kekerasan, ia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengalahkan Ozai tanpa mengorbankan prinsipnya.
Ini mendorongnya untuk mencari teknik kuno yang mungkin memberinya jawaban yang ia butuhkan. Dalam tahap akhir konflik yang telah berlangsung lama, Aang dan sekutunya merencanakan serangan terakhir terhadap negara api. Dengan tekad yang kuat, mereka mengumpulkan kekuatan dari berbagai penjuru dunia, membentuk aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persiapan ini tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga persatuan dan harapan bagi masa depan yang damai. Aang berhadapan langsung dengan Raja Api Ozai dalam pertempuran yang menentukan nasib dunia. Meskipun dilema moral membebani pikirannya, Aang memilih jalan yang tidak biasa. Dia berhasil menaklukkan Ozai tanpa menghilangkan nyawanya, menggunakan teknik kuno yang menghilangkan kemampuan Ozai untuk mengendalikan api. Tindakan ini menandai era baru tanpa kekerasan. Zuko, yang telah melalui perjalanan transformasi pribadi, dinobatkan sebagai Raja Api baru. Dia berjanji untuk memimpin dengan keadilan dan membangun kembali dunia yang dilanda perang. Komitmennya untuk perdamaian dan keadilan menjadi simbol harapan bagi semua bangsa, menjanjikan era baru kerjasama dan harmoni. Aang dan Katara, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pertumbuhan bersama, akhirnya mengakui perasaan mereka satu sama lain. Hubungan mereka, yang terjalin dalam pertempuran dan persahabatan yang dalam, berkembang menjadi cinta yang kuat. Kisah cinta mereka menjadi simbol kekuatan hati di tengah-tengah konflik dan perubahan. Kemenangan atas negara api dan pembentukan kembali harmoni antar bangsa membawa perdamaian yang telah lama dinantikan. 4 bangsa kembali hidup dalam keseimbangan, merayakan kebersamaan dan persatuan yang telah berhasil dipulihkan. Era baru ini membuka halaman baru dalam sejarah, di mana perdamaian dan keseimbangan menjadi pusat kehidupan bersama. Perdamaian dan keseimbangan yang telah lama hilang akhirnya kembali ke dunia, berkat upaya gigih Aang dan teman-temannya. 4 bangsa kini hidup dalam harmoni, saling menghormati dan berbagi kebijaksanaan. Ini merupakan awal dari era baru, di mana konflik dan perselisihan digantikan dengan dialog dan kerjasama. Suku Air Selatan, yang pernah hancur dan terabaikan, kini dibangun kembali menjadi komunitas yang kuat dan makmur. Dengan bantuan dari negara-negara lain, mereka tidak hanya memulihkan kejayaan mereka tetapi juga mengembangkan teknologi dan metode pengendalian air yang baru, menandai kebangkitan era baru bagi suku ini. Kerajaan bumi mengalami transformasi besar-besaran menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Reformasi ini memungkinkan warganya untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keadilan serta kesetaraan menjadi pondasi bagi masyarakat. Perubahan ini membawa angin segar dan memperkuat fondasi kerajaan. Negara udara, yang pernah nyaris punah, kini dibangkitkan kembali. Aang dan teman-temannya bekerja keras mendirikan tempat-tempat baru untuk pelatihan pengendali udara, memastikan bahwa tradisi dan kebijaksanaan suku ini tidak hilang. Upaya ini membuka jalan bagi generasi pengendali udara baru yang akan melanjutkan warisan berharga ini. Dengan keseimbangan yang telah dipulihkan, negara api mengalami perubahan paradigma. Kekuatan dan sumber daya mereka kini digunakan untuk kemajuan dan pembangunan, bukan untuk perang. Zuko, sebagai Raja Api baru, memimpin negaranya dalam arah yang baru, mengutamakan perdamaian dan kerjasama dengan bangsa lain. Dengan kebangkitan kembali negara udara, Aang dan teman-temannya berinisiatif mendirikan tempat-tempat baru untuk pelatihan pengendali udara. Upaya ini tidak hanya memulihkan warisan negara udara yang hampir punah tetapi juga memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk mempelajari dan melestarikan seni pengendalian udara yang berharga. Seimbangnya kekuatan negara api dibawa ke era baru di bawah kepemimpinan Zuko. Ia mengarahkan rakyatnya untuk menggunakan kekuatan mereka dalam memajukan teknologi dan peningkatan kualitas hidup, bukan untuk berperang. Ini menandai babak baru di mana negara api menjadi simbol kemajuan dan inovasi.
Kerjasama antara Aang dan Zuko dalam menemukan dan memulangkan pengendali api yang tersesat menjadi kisah inspiratif. Mereka tidak hanya memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga membangun jembatan perdamaian dan pengertian antar bangsa yang mengarah pada stabilitas dan harmoni global. Perayaan besar di seluruh dunia menjadi simbol persatuan dan perdamaian yang telah lama dinantikan. Warga dari semua bangsa berkumpul untuk merayakan akhir dari konflik dan awal dari era baru kerjasama dan kemakmuran bersama. Kegembiraan dan harapan memenuhi udara, menandai awal dari babak baru dalam sejarah. Aang, sebagai avatar, terus menjaga keseimbangan dunia bersama dengan teman-teman dan pengikut setianya. Kisah perjuangannya menjadi legenda yang menginspirasi generasi penerus tentang pentingnya keberanian, persahabatan, dan komitmen terhadap perdamaian. Aang tidak hanya dikenang sebagai pemersatu empat bangsa, tetapi juga sebagai simbol harapan dan cinta.